Toko kopi Rusa Jantan menyediakan berbagai Chinese food seperti bakmi dan dimsum. Kopitiam ini merupakan perpaduan dari beragam kebudayaan yang menjadi salah satu ciri khas dari toko kopi ini. Halo permisa, sekarang saya berada di Cirebon, tepatnya di Toko Kopi Rusa Jantan. Coffee shop ini tidak dikenal dengan kopinya aja, tetapi juga dengan bakmi dan dimsumnya yang sangat lezat. Mengusung konsep kopitiam khas Tionghoa dan rumah panggung tradisional yang hangat dan modern, lebih dari sekedar kedai kopi, tempat satu ini menjadi salah satu tempat nongkrong favorit di Cirebon. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana nyaman dengan aroma kopi yang khas. Tak hanya kopi berkualitas, Kopi Rusa Jantan juga menyajikan bakmi spesial dengan cita rasa gurih dan manis, serta nasi lemak ayam dan bebek berprotein yang jarang ditemui di coffee shop lain. Kenalkan ya Kak, nama aku Nyata Riala dari SMA 1. Aku mau nanya-nanya sedikit tentang Rusa Jantan. Boleh, silakan. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa kakak ini memilih nama Rusa Jantan untuk dijadikan nama? Oke, untuk namanya sendiri sebenarnya Toko Kopi Rusa Jantan. Toko Kopi Rusa Jantan ini merepresentasikan tentang konsep yang kita bawa. Pertama, dari toko kopinya sendiri kita mengadaptasi dari nama Kopitiam. Kopitiam itu kalau dilihat dari bahasanya, bahasa Melayu. Bahasa Melayu kalau diadaptasi ke bahasa Indonesia, kalau diterjemahin itu artinya toko kopi. Itulah kenapa kita pakai toko kopi untuk merepresentasikan si kopitiamnya itu sendiri. Nah, untuk Rusa Jantannya itu kita merepresentasikan tentang Chinese food karena kebanyakan menu yang kita bawa itu menu Chinese food gitu. Dari segi bakmi, dimsum, cemilannya juga sama, terus untuk makanan dan minumannya pun seperti itu. Makanya kita ambil kenapa Rusa Jantan, karena budaya Tiongkok itu sangat amat dekat dengan hewan, shio dan lain sebagainya. Kenapa jantan? Karena rusa yang bertanduk itu hanya rusa yang jantan. Terus untuk filosofinya sendiri, kalau kalian search di Google mungkin Rusa Jantan menggambarkan tentang kemakmuran, kejayaan dan lain sebagainya. Terus untuk si tanduknya sendiri itu bisa dibilang menggambarkan tentang hutan atau bisa dibilang matching banget sama konsep yang kita bawa. Kopitiam di rumah kayu dengan makanan Chinese food seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih, toko kopi Rusa Jantan ini mulai beroperasi itu mulai dari kapan? Untuk toko kopi Rusa Jantan udah berdiri selama 2 tahun. Untuk buka pertamanya itu di tanggal 4 Agustus tahun 2023. Oh, berarti belum terlalu lama banget ya? Iya, belum terlalu lama. Terus yang awalnya mendirikan ini siapa? Kakak sendiri atau ada rekan kerja yang lain atau yang bareng teman-teman atau gimana? Untuk foundernya sendiri itu ada 3 orang di Rusa Jantan. Yang pertama ada Ramji, yang kedua ada saya Diki, yang ketiga ada Sandi. Kita itu basicnya emang punya skill di bidang masing-masing, dan kita tuh kebetulan juga SMA-nya bareng. Jadi emang udah kenal lama. Seperti itu. Bagaimana sih kakak mendirikannya ini? Jadi kayak kan bareng ya, bareng Ramzi, Kak Ramzi, Kak Niki sama Kak siapa tadi satu lagi? Sandi. Kak Sandi. Itu gimana ngediriin ya awalannya? Kayak Oke, untuk pertama kita itu udah punya tempat dulu. Sebelum kita punya konsep, kita ngedevelop juga konsep apa yang pas dengan tempat yang kita punya. Dengan otentiknya otomatis rumah kayunya ya, rumah kayu sebagai bisa dibilang sesuatu pembedanya. Sepertinya setelah kita pikir-pikir dan diskusikan bareng-bareng, Kopitiam adalah konsep yang sangat tepat untuk di rumah kayu ini, karena emang Kopitiam sendiri itu mengusung konsep yang sederhana, terus konsep yang santai, jauh dari keramaian seperti itu. Dan akhirnya
kita matengin untuk konsep kopitiam ada di tempat ini, terus kita cari nama, otomatis nama yang tepat adalah Toko Kopi Rusa Jantan. Terus kita diskusikan perihal makanan sama minuman yang cocok itu apa. Untuk masalah kopinya mungkin kalian sudah pernah nyobain atau tahu tentang kopi Rusa, tapi untuk makanannya kebanyakan pasti yang tahu tentang Rusa Jantan pasti tahu tentang bakminya. Seperti itu sih. Keistimewaan dari toko kopi Rusa Jantan ini daripada kayak toko-toko kopi yang lain? Oke, dari nama yang kita pilih juga seperti Toko Kopi Rusa Jantan, yang saya harapkan tuh setiap orang bisa mempunyai perspektifnya masing-masing. Sesimpel bisa jadi tetehnya datang ke Rusa Jantan, kesan pertamanya, first impressionnya senang dengan tempatnya, atau bisa jadi ada tempatnya lagi, teman tetehnya juga datang ke Rusa Jantan karena nyobain bakminya, dia first impression dan sesuatu yang dia kenang di Rusa Jantan itu tentang bakminya. Atau kalau misalnya emang bener-bener cuman tahu namanya doang, bisa jadi untuk beberapa ada yang salah arti juga, kayak Toko Kopi Rusa Jantan. Awal-awal kita buka itu ada yang salah artikan kayak apakah toko ini jualan rusa atau jualan kopi yang untuk kejantanan dalam tanda kutip, karena namanya seperti itu. Kalau dari saya sendiri bebas, setiap orang punya perspektifnya masing-masing, dan dari saya tidak mengkotak-kotakan, itu terserah dari customernya aja, seperti itu. Mungkin segitu aja pertanyaan dari aku. Oke. Thank you ya Kak, udah mau direpotin. Ya, Kedepan, Toko Kopi Rusa Jantan tidak hanya akan dikenal karena menunya, tetapi karena nilai yang mereka tanamkan bahwa persahabatan bisa menjadi sumber rezeki. Persahabatan bisa tumbuh menjadi karya dan juga bisa menghidupi impian. Itulah sekilas suasana dan kelezatan yang ditawarkan oleh Kopi Rusa Jantan yang menghadirkan bakmi, kopi, dan dimsum yang sangat lezat. Jadi kalau kalian ke Cirebon, jangan lupa mampir ke toko Kopi Rusa Jantan ya. Saya Mia Tariela, melaporkan untuk Anda.